Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Selamat pagi para calon siswa dan siswi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Wahyu Hidayat Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara persyaratan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Berikut ini aturan tata cara PPDB tahun pelajaran 2022-2023 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Prinsip dan dasar hukum PPDB. Prinsip PPDB objektif, harus transparan, akuntabel, dan berpihak kepada anak. Sedangkan dasar hukum di dalam penerimaan peserta didik baru sudah tertuang di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dasar hukum yang kedua, Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dasar hukum yang ketiga, Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Dan dasar hukum yang keempat, Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik. Dan ini adalah juknis yang terbaru yang dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Kali ini Bapak akan coba untuk menjelaskan jalur PPDB pada tahun ini, yang dimana jalurnya hampir sama dengan jalur PPDB tahun 2021 melalui jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Nah, keempat jalur ini diperuntukkan bagi siapa? Yang pertama, jalur prestasi ini diberikan apresiasi kepada anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademiknya. Ya, jadi selama kegiatan mereka di sekolah sebelumnya, bagaimana tentang nilai prestasi dan nilai non-akademiknya. Nah, berikutnya jalur yang kedua atau tahap kedua yaitu jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Jalur afirmasi ini biasanya peserta didik di sekolah yang sebelumnya sudah mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan PIP. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tahap zonasi. Memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan dominasi anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Jalur zonasi ini intinya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang domisili atau tinggalnya sesuai dengan kartu keluarga itu masih di dalam ring 1 dari sekolah yang dituju. Ya, artinya masih berdekatan sekitarnya. Nah, sedangkan untuk pindah tugas orang tua dan anak guru memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga orang tuanya yang dipindah tugaskan, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Jadi, ayah dan bunda harus dapat memahami keempat jalur ini. Kemana putra-putri saya harus masuk? Melalui jalur apa agar tidak kesalahan, ya? Lalu persyaratannya bagaimana? Untuk jenjang SD,
berusia paling rendah minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi, kalau pendaftarannya itu di bulan Mei atau Juni, berarti 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi putra-putri ayah bunda di bulan Mei 1 tahun sebelumnya sudah memiliki kartu keluarga. Nah, Pak, bagaimana jika anak saya berusia 6 tahun atau 7 tahun? Di sini dikatakan sudah jelas tata cara aturannya minimal 6 tahun. Nanti dilihat 6 tahun ini setiap anak ini pasti memiliki hari dan tanggal yang berbeda. Jadi diambil lebih tua mana, jika masih sama juga diambil jam pendaftarannya yang lebih dulu mendaftarkan. Begitupun dengan tahapan SMP. Persyaratannya berusia maksimal 15 tahun. Jelas. Jadi pada saat putra-putri ayah bunda setelah lulus SD, yang tahun kemarin dia tidak sempat untuk sekolah, masih ada kesempatan untuk sekolah di tahun ini. Karena di sini batas usianya maksimal 15 tahun. Nah, yang kedua, lulus SD atau bentuk lainnya yang sederajat dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk tingkat SMP, nanti persyaratannya ditambahkan juga dengan akreditasi sekolah waktu dia di SD. Kemudian dari nilai Sidanira. Ya, ayah bunda nanti tolong dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan tingkat SMA dan SMK? Untuk tingkat SMA dan SMK diminta nanti dari di SMP itu kegiatan ekstrakurikuler atau struktur organisasi kegiatan ekstrakurikuler. Nanti dilampirkan itu juga beserta akreditasi sekolahnya, ya. Nah, untuk SMA berusia maksimal, SMA dan SMK itu hampir sama. Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Tahap persyaratan yang kedua, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tahun pendaftaran. Selanjutnya, Bapak akan coba untuk menyajikan data calon peserta didik baru dan daya tampung. Data ini kami peroleh dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, yang dimana jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, begitupun jumlah calon peserta didik barunya. Nah, untuk SD kan belum ketahuan karena anak ini baru mau melanjutkan atau baru mau masuk ke sekolah dasar. Nah, sedangkan untuk data SMP, calon peserta didik SMP, itu diambil dari data siswa-siswi yang sudah tercatat di Dapodik pada saat jenjang sekolah dasar. Begitupun SMA dan SMK, itu datanya diambil dari data Dapodik, data pokok pendidik dari sekolah sebelumnya, ya. Begitupun dengan total daya tampungnya. Ya, ayah bunda bisa perhatikan ini. Rincian dan daya tampung dari jalur prestasi, afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua. Ya. Selanjutnya adalah perbandingan kuota jalur PPDB 2022 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ya, jadi kita perbandingkan antara tahun yang lalu dengan tahun yang saat ini akan dibuka. Nah, untuk jenjang SD, jalur zonasi dulu pada tahun lalu minimal 70%. Akan tetapi saat ini
ditambahkan kuotanya menjadi 73%. Ya, untuk jalur zonasi. Nah, untuk jalur afirmasi tahun lalu minimal 15%. Nah, tahun ini ditambah lagi kuotanya 10% menjadi 25%. Begitupun perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Tahun lalu maksimal 5%. Nah, untuk PTO tahun ini itu dibatasi atau dikurangi menjadi 2%. Ya. Begitupun jenjang pendidikan SMP. SMP tahun lalu 50%. Nah, tahun ini minimal juga 50%. Nah, untuk jalur afirmasinya SMP ditambah menjadi 10%. Yang tadinya minimal 15%, untuk tahun ini jadi 25%. Begitupun untuk jalur PTO. Jenjang SMP tahun lalu maksimal 5%. Nah, untuk tahun ini disederhanakan atau dikurangi kuotanya menjadi 2%. Nah, jalur non-akademik jika masih ada kuota yang tersisa. Jadi dibuka kembali prestasi non-akademik dan prestasi akademiknya. Namun, jika daya tampung sekolah tersebut sudah terpenuhi, jalur prestasi dan non-prestasi akademik untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu sudah otomatis tertutup. Jadi tergantung di prestasi awal kali mendaftarnya, ya ayah bunda ya. Bapak akan coba untuk sedikit menjelaskan tentang perbandingan dari masing-masing jalur PPDB dari tahun 2021 yang lalu dengan tahun PPDB 2022 yang akan segera dibuka. Ya, jalur yang pertama yaitu prestasi. Pada tahun lalu PPDB tetap menggunakan prestasi dari rapot anak, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Ya, itu nanti dilampirkan juga bukti otentiknya, biasanya berupa sertifikat atau piagam. Nah, untuk jalur PPDB 2021 lalu dan sampai saat ini pun sama masih menggunakan akreditasi sekolah. Ya, jadi kalau akreditasi sekolah sebelumnya memiliki tingkat akreditasi A, B, atau C, ini sangat mempengaruhi sekali untuk calon peserta didik masuk. Nah, untuk di PPDB 2022 yang akan segera sebentar lagi akan dibuka, itu pun sama. Jadi tetap mengacungkan pada pensyukuran. Nah, jadi jalur prestasi dilihat dari nilai rapot, prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, berikutnya tahap yang kedua yaitu jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi tahun ini, jenjang SMP, SMA, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampungnya, maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Maksudnya begini, contoh siswa A dan siswa B dalam satu sekolah, sama-sama menuju sekolah SMP atau SMA 1. SMP, SMA Negeri 1 ya bunda. Nah, peserta didik yang bernama A itu sama-sama menggunakan jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini biasanya siswa-siswi yang memiliki kartu Jakarta Pintar dan memiliki PIP. Nah, kedua-duanya sama, dia memiliki sama dan memiliki. Nah, dilihat bagaimana cara seleksinya. Dilihat dengan menggunakan zonasi. Siswa A dan siswa B dilihat manakah yang lebih dekat dari sekolah SMA atau SMP Negeri 1 tadi. Ya, jika kedua-duanya masih sama, ternyata kedua siswa itu dalam RT dan lingkungan yang sama. Dilakukan dengan cara pemilihan sekolah. Nah, peserta didik yang pertama milih sekolahnya SMA 1 itu urutan pertama. Nah, begitupun peserta didik yang kedua, yang B tadi, sekolahnya pun sama,
SMA 1 atau SMP 1. Nah, zonasi sama, pilihan sekolah sama urutannya. Karena kesempatan atau yang diberikan oleh panitia PPDB memilih 3 sekolah. Ternyata masih sama juga. Dilihatlah dari waktu mendaftar. Kalau waktu mendaftar itu sudah jelas, pasti ada perbedaan di menit ataupun di detik. Siapa yang lebih dahulu mendaftar, dialah yang masuk keterima di SMP 1 negeri atau SMA negeri 1. Jelas ya Bunda ya. Nah, afirmasi yang kedua. Jenjang SMK, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan indeks prestasi. Jelas, udah jelas nih indeks prestasi nih nilai. Yang kedua, pilihan sekolah, dan yang ketiga adalah waktu mendaftar. Jadi siapa yang lebih cepat, dia yang akan keterima. Jelas. Nah, tahapan yang ketiga yaitu jalur zonasi. Untuk zonasi tahun ini, prioritas pertama diperuntukkan bagi A. Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama dengan sekolah. Jadi kalau misalnya sekolahnya ada di RT 001, putra-putri ayah bunda ada di 001, satu RT dengan sekolah tersebut, sudah dipastikan putra-putri ayah bunda dapat diterima. Nah, yang kedua, calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Artinya bagaimana? Bertetanggaan dengan RT sekolah tersebut. Misalnya RT sekolah tersebut RT 01, nah sedangkan bunda tinggalnya di RT 02. Nanti dilihat lebih dekat kemana. Itu nanti sistem yang membaca. Yang berikutnya, zona prioritas kedua diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RT pada sekitaran sekolah berdasarkan pemetaan. Nah, jadi jelas Dinas Pendidikan sudah melakukan pemetaan plotting area dari sekolah tersebut, RT, RW yang berdekatan atau nempel dengan sekolah tersebut. Nah, untuk jalur afirmasi red ticket atau golden ticket, jika putra-putri ayah bunda memiliki kartu Jakarta Pintar atau KJP plus PIP, sudah dipastikan putra-putri ayah bunda diterima. Ya, ini poin plus nih, red carpet. Yang berikutnya yaitu jalur keempat atau perpindahan tugas orang tua. Untuk tahun ini, calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi ayah bunda, orang tuanya sudah bertugas dulu di sekolah yang dekat dengan yang dituju. Jadi itu bisa menggunakan surat perpindahan jalur tempat tugas orang tua. Mari kita kaji satu persatu dari tahapan jalur-jalur yang ada pada PPDB tahun 2022. Yang pertama yaitu yang akan dibuka adalah jalur prestasi. Jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademiknya. Kriterianya dilihat dari nilai rapot, persentil nilai rapot dari sekolah asal, prestasi bidang akademik itu nanti akan ditunjukkan dalam bentuk sertifikat, kejuruan, prestasi bidang non-akademik, sertifikat, kejuruan, pengalaman, kepemimpinan, OSIS atau MPK, serta Ed-School. Yang kelima, persentil non-akademik di sekolah asal. Persentil nilai rapot di sekolah asal digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai rapot. Nah, berikut ini adalah indikator-indikatornya jika putra-putri ayah dan bunda menggunakan jalur prestasi. Jalur prestasi itu dikelompokkan menjadi 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Semuanya dilihat dari nilai rapot. Untuk akademik mendapatkan bobot poin 30%,
sedangkan non-akademik 10%. Presentasi dari nilai raport, akademik 30%, non-akademik adalah 5%. Prestasi akademik 30%, non-akademiknya 5%. Prestasi non-akademik 5%, non-akademiknya 40%. Nah, jadi seluruh totalnya adalah 100%. Jadi, ayah dan bunda lebih tahu apakah putra-putrinya memiliki prestasi yang gemilang, baik prestasi jalur akademik maupun jalur non-akademik, agar tidak salah memilih dan masuk jalur yang akan digunakan dalam PPDB. Tahapan yang kedua, melalui jalur afirmasi. Nah, afirmasi prioritas pertama dan yang pasti sudah masuk, ya kriterianya, anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP. Jadi, jika putra-putri ayah bunda sudah memiliki salah satu dari 4 komponen ini, sudah dipastikan putra-putri ayah bunda bisa lolos dalam tahap jalur afirmasi. Nah, afirmasi prioritas kedua, yang pertama, anak penerima KJP Plus yang masih aktif, tapi dia tidak dapat PIP. Nah, yang kedua, anak yang terdaftar dalam DTKS ya. Yang ketiga, anak dari pengemudi Jaklingko. Dan yang keempat, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Tahap berikutnya, jalur zonasi. Zonasi sekolah dasar. Peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Ya, jadi walaupun ayah bunda domisilinya bersebelahan dengan sekolah yang dituju, namun ayah bunda kartu keluarganya masih di tempat yang lain, itu dipastikan tidak akan bisa masuk. Ya, contoh, ayah bunda tinggalnya di daerah Cengkareng, domisilinya dekat sekali dengan sekolah yang dituju. Sedangkan ayah bunda kartu keluarganya masih di wilayah Kalideres. Ya, itu tidak akan bisa masuk dalam jalur zonasi karena sudah berbeda kelurahan. Nah, zonasi SMP dan SMA. Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi 1. Calon peserta didik yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah yang dituju. Yang kedua, calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Berikutnya, zona prioritas kedua diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Yang ketiga, zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili sama atau yang berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jadi, prioritas yang akan diutamakan yaitu prioritas pertama. Jadi, usahakan ayah dan bunda tidak salah menentukan langkah di dalam menentukan sekolah yang akan dituju untuk pendidikan putra dan putrinya. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi agar calon peserta didik baru dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia. Dilihat dari usia yang tertua, kemudian ke usia yang termuda. Setelah itu dari usia sudah dilihat dari pilihan sekolah. Jadi pilihan sekolah itu sangat menentukan. Dan yang ketiga yaitu waktu mendaftarnya. Nah, waktu mendaftar ini nggak akan bisa sama antara si A, si B maupun si C, karena dilihat dari menit dan detiknya. Nah, ini dia perbandingan PPDB tahun lalu dengan tahun yang sekarang beserta dengan pemetaannya. Jadi ini adalah ilustrasinya. Jika ayah bunda masuk jalur SMP ya, kita ilustrasikan adalah SMP 2. Jika
SMP 2 itu berada di RT 1. Jika ayah bunda berdomisili di sekitarnya di ring yang warna abu-abu, RT 2, RT 3, RT 4, bahkan sampai RT 13 yang melingkari sekolah tersebut, sudah dipastikan putra-putri ayah bunda bisa masuk keterima. Nah, begitupun untuk yang jalur kuning. Nah, jalur kuning ini dilihat, tadi dikatakan yang bersinggungan atau beririsan atau bersebelahan dari RT sesudah sekolah tersebut. Itu pun nanti dilihat prioritasnya. Akan tetapi, jika ayah bunda domisilinya sesuai dengan kartu keluarga tertera satu RT dengan sekolah tersebut, sudah kami pastikan putra-putrinya dapat diterima. Ya, begitupun dengan tingkat SMA maupun SMK-nya. Bisa ayah bunda perhatikan. Yang terakhir adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau yang disebut dengan PTO. Pertama, calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan paling lama 1 tahun sebelum awal tahun pendaftaran. Yang kedua, anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Yang ketiga, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan nilai, pilihan sekolah, dan waktu mendaftarnya. Nah, untuk tahun ini ada istilah PPDB bersama, yaitu melibatkan sekolah swasta. Latar belakang dari PPDB bersama ini dikarenakan daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang, terutama di SMA dan SMK negeri. Tujuan PPDB bersama ini, yang pertama, untuk meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan mutu. Adapun syarat dan ketentuan sekolah: 1. Kriteria SMA dan SMK yang terlibat dalam PPDB bersama yang memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras, sarana dan prasarana sekolah itu sendiri. Yang kedua, daya tampung sekolah PPDB bersama paling banyak 50%. 50 siswa. Syarat dan ketentuan calon peserta didik baru agar bisa masuk dalam PPDB bersama. 1. Peserta yang dapat mengikuti PPDB bersama adalah pemegang KJP Plus sekaligus PIP yang berdomisili di DKI Jakarta. Yang kedua, bagi calon peserta didik yang diterima di sekolah swasta melalui jalur PPDB bersama mendapatkan pembiayaan untuk uang pangkal dan SPP selama 3 tahun. Dan yang ketiga, selama 3 tahun peserta didik pada PPDB bersama tidak boleh dipungut biaya apapun dan sepeser pun. Jadi bagi ayah bunda yang putra-putrinya nanti tidak terakomodir di sekolah SMP negeri, ini bisa kita pergunakan pada PPDB bersama. Berikut ini tabel data tentang jumlah sekolah PPDB bersama untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kami dapatkan dari sumber Dinas Pendidikan. Untuk jenjang SMA pada tahun lalu itu hanya 89 sekolah. Namun untuk tahun ini itu dibuka peluang yang sangat besar sebanyak 108 sekolah. Daya tampungnya sekitar 3.500 peserta didik. Begitupun dengan SMK. Tahun lalu tidak ada. Nah, tahun ini dibuka sebanyak 152 sekolah dengan daya tampung peserta didik 3.409. Jadi, jumlah sekolah untuk tahun ini 260 sekolah dengan siswa sebanyak 6.909 siswa.
Berikut ini Bapak coba akan sajikan dalam bentuk tabel rekap data daya tampung SMA dalam PPDB bersama berdasarkan wilayah. Jakarta Barat 1, Jakarta Barat 2, Jakarta Pusat 1, Jakarta Pusat 2, Jakarta Selatan 1, Jakarta Selatan 2, Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2, Jakarta Utara 1, dan Jakarta Utara 2. Silahkan ayah bunda perhatikan, ini ada penambahan untuk sekolah untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya pemerintah bersungguh-sungguh di dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun bagi para siswa-siswi putra-putri kita agar dapat mengenyam pendidikan. Lalu, kapan putra-putri kami bisa melakukan pendaftaran PPDB tahun ini? Tahap yang pertama yaitu melakukan pra-pendaftaran. Nah, pra-pendaftaran ini dimaksudkan pemerintah DKI membuka pra-pendaftaran PPDB secara online. Pra-pendaftaran ini hanya berlaku bagi warga DKI Jakarta yang akan bersekolah di luar kota. Tujuan pra-pendaftaran untuk mendata warga ibu kota yang sekolah di daerah. Untuk yang tidak sekolah di luar daerah tidak perlu melakukan pra-pendaftaran. Nah, untuk yang bersekolah masih di wilayah DKI Jakarta, silakan putra-putri atau ayah bunda melakukan pengajuan akun untuk mendapatkan nomor token. Ya, nomor token ini nanti akan digunakan untuk memilih sekolah tujuan yang hendak dipilih. Untuk jenjang sekolah dasar itu akan dibuka pada tanggal 17 Mei. Untuk SMP 23 Mei dan untuk jenjang SMA dan SMK 30 Mei. Pastikan jangan sampai tanggal-tanggal penting ini ayah bunda lewati karena akan berakibat merugikan putra-putrinya. Nah, setelah proses pengajuan akun, nanti putra-putri ayah bunda bisa melakukan tahap demi tahap melalui jalur yang pertama prestasi. Afirmasi prioritas pertama, PPDB bersama tahap 1. Prestasi untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Afirmasi ini untuk prioritas pertama diperuntukkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan PPDB bersama ini tahap 1 diperuntukkan untuk SMA dan SMK pada tanggal 13 sampai 17 Juni 2022. Nah, selanjutnya setelah prestasi afirmasi prioritas pertama, nanti ada afirmasi prioritas kedua PPDB bersama, yaitu tahap 2-nya. Afirmasi prioritas kedua ini untuk jenjang SD, SMP, dan SMK. Nah, PPDB bersama tahap 2 ini pada tanggal 20 dan 24 Juni. Sedangkan untuk perpindahan tugas orang tua, jenjang SD, SMP, dan SMA tanggal 13 Juni sampai dengan 1 Juli. Ya, berikutnya tahap zonasi untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juni. Sedangkan SMP dan SMA 27 Juni sampai dengan 1 Juni. Nah, pastikan putra-putri ayah bunda sudah melakukan pendaftaran. Mekanisme pendaftaran. Yang pertama, isi formulir. Nah, isi formulir ini ayah bunda sebelum masuk untuk mengisi formulir, silakan ayah bunda untuk mengakses laman pra-pendaftaran, yaitu di web https://presidanira.jakarta.go.id atau pra-pendaftaran. Berikutnya nanti setelah masuk dapat mengakses, silahkan ayah bunda mengisi formulir untuk pra-pendaftarannya.
Adapun untuk mengisi formulir itu, ayah bunda sudah mempersiapkan beberapa dokumen untuk diunggah. Yang pertama, kartu keluarga harus sudah disiapkan, rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 untuk jenjang SD. Nah, rapot kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 untuk jenjang SMP. Berikutnya adalah sertifikat akreditasi sekolah asal. Yang keempat, surat keterangan peringkat rata nilai rapot. Dan yang kelima, sertifikat prestasi akademik jika putra-putri ayah bunda memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, surat keterangan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler dan atau organisasi bagi calon peserta didik baru yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler. Biasanya ini diperuntukkan untuk jenjang SMP ke SMA atau SMP ke SMK. Untuk jenjang SD ke SMP tidak menggunakan berkas ini. Yang terakhir, SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua wali murid calon peserta didik baru yang bermaterai. Jadi orang tua peserta didik bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang akan diunggah. Nah, setelah mengunggah, silahkan ayah bunda untuk mencetak bukti pengajuannya dengan cara di print out. Jika ayah bunda menggunakan handphone, silahkan file buktinya itu ayah bunda jadikan file PDF, karena handphone itu terkadang jarang orang yang terkoneksi dengan printer. Namun ayah bunda jika menggunakan perangkat komputer, laptop atau yang lainnya, persiapkan untuk mencetak dokumen di print sebagai bukti bahwasannya ayah bunda atau calon peserta didik baru sudah melakukan prapendaftaran. Nah, setelah itu selanjutnya melakukan pendaftaran, dan setelah melakukan pendaftaran silahkan dapat memantau hasil verifikasinya menggunakan handphone bisa, menggunakan laptop bisa, menggunakan dan lain-lain perangkat komputerisasi juga bisa. Nanti ayah bunda silahkan pantau di situ urutan anaknya masuk ke berapa besar, ya. Nah, sedangkan kalau yang ini nih, mekanisme pendaftaran untuk putra-putri ayah bunda yang akan bersekolah masih di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama, harus melakukan yang namanya aktivasi token. Nah, untuk mendapatkan nomor token, silahkan ayah bunda atau peserta didik masuk dan kunjungi ke https://ppdb.jakarta.go.id. Nah, jika sudah terbuka halamannya, silahkan klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta ujian ya, dan tokennya. Nah, setelah itu silahkan jika perlu mengganti token, silahkan ganti dengan angka atau password yang mudah diingat. Hati-hati, pada saat kalian mengganti harus kalian backup atau harus ditulis agar tidak lupa. Ini sering sekali terjadi, harus ngereset password. Nah, selanjutnya setelah aktivasi token pilihan sekolah tujuan. Setelah aktivasi mendapatkan nomor token, nanti ayah bunda bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu pemilihan sekolah. Ya, di alamat sama kayak tadi, https://ppdb.jakarta.go.id. Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Nah, passwordnya itu yang mana? Yang tadi ayah bunda sudah ganti, jika ayah bunda ganti. Tapi jika belum diganti, yang passwordnya itu yang nomor token. Selanjutnya memilih sekolah tujuan. Nah, sebelum ayah bunda memilih sekolah tujuan, ayah bunda harus sudah punya rencana. Putra-putri saya ini harus masuk ke sekolah mana?
dan ayah bunda sudah mempersiapkan 3 sekolah pilihan. Ya, tentunya kalau bisa yang dekat dengan domisili rumah. Setelah itu, yang terakhir, setelah sekolah dipilih, silahkan melakukan mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Jangan lupa harus dicetak. Ya, ini sebagai nanti kita bawa pada saat hasil verifikasi dan putra-putri kita dinyatakan lolos di dalam tahap seleksi. Setelah pemilihan sekolah, ayah bunda bisa nanti langsung segera memantau hasil seleksi, bisa menggunakan handphone, komputer, atau lain sebagainya yang terkoneksi dengan internet. Ya, memilih jenjang dan jalur yang sesuai, klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan yang tadi ayah bunda pilih. Nanti akan muncul nama-nama peserta didik. Nah, adakah putra-putri kita di situ? Setelah putra-putri kita dinyatakan sudah diterima di sementara sekolah tujuan, putra-putri ayah bunda tidak bisa mengganti pilihan sekolah lain karena sudah terverifikasi. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur berikutnya. Yang ketiga, catatan penting nih. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur berikutnya. Jadi hati-hati di dalam pemilihan sekolah sampai dengan lapor diri jika putra-putri kita sudah dinyatakan diterima. Demikianlah ayah bunda dan calon para peserta didik baru, informasi yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya paparkan. Semoga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam persiapan penerimaan peserta didik baru melalui jaringan daring. Jika terdapat kendala di dalam pendaftaran PPDB, bisa ayah bunda melakukan kontak person di bawah ini. Ini adalah poskonya, posko pelayanan PPDB. Untuk Jakarta Pusat 1, silahkan dilihat. Jakarta Utara 1, Jakarta Barat 1, Jakarta Selatan 1, Jakarta Timur 1, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Ya, di sini ada posko-posko pengaduan terkait keluh kesah PPDB. Ya, semoga informasi yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat ayah dan bunda dan bisa mensukseskan di dalam penerimaan peserta didik baru.